baik Bu. Alhamdulillah baik. Ya, lumayan ya sebenarnya. Kayak ini kenapa Pak nggak lemes-lemesnya habis ngapain? Oh ngantuk. Tidurnya kurang. Tidurnya kurang. Kenapa? Lapar juga. Kebetulan ngebut skripsi. Oke. Yang lain? Karena aku lepas gitu ya Bu. Ya. Bangun lebih cepat lagi. Terlalu pagi ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah terpilih dalam konseling kelompok kali ini, bahwa dalam wawancara kemarin kalianlah yang lolos. Nah, namun sebelum kita mulai gitu ya, mungkin kita bisa doa dulu. Ada yang mau memimpin doanya? Saya aja bersaja ya. Oke, baik. Teman-teman dan ibu, marilah kita untuk persiapkan diri untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita perkenalan dulu ya. Mungkin karena kita hanya tahu sekilas dari mungkin wajah nyata, ada nama singkat-singkatnya gitu ya. Nah, perkenalannya itu nama sama hobinya nih. Dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alisha Rosalia Dewi, bisa dipanggil Kulisha. Hobinya suka bulu tangkis sama memasak. Oke, mungkin dari Mbak Diva. Oke, perkenalkan nama saya Diva Semenia, bisa dipanggil Diva. Hobi saya mendengar musik sambil bernyanyi. Halo Mbak Diva. Halo, Mbak Diva. Oke, selanjutnya. Perkenalkan saya Nurul Sunita, bisa dipanggil Yana. Hobi saya jalan-jalan. Halo Mbak Yohana. Perkenalkan, nama saya Elvira Lama, saya biasa dipanggil Elvira, Vira El. Hobi saya suka dance, menari, menyanyi, memasak, banyak hobi. Halo, Mbak Saya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Aisanda Febrianisya, biasa dipanggil Sanda. Jadi hobi saya memasak, bernyanyi, terus nonton film juga. Halo Mbak Sanda. Ternyata hobinya hampir sama ya. Iya, Cuman, Bu. Oke, ini masih agak lemes-lemes gimana gitu. Gimana kalau kita speaking dulu nih ya? Boleh Bu. Oke, jadi SPG-nya itu ada 3 nama nih, Biki, Bidi, sama Bu. Nah, Biki itu tepuk tangan, Biki. Biki. Nah, kalau Bidi itu jentik, Bidi. Nah, kalau Bu itu ini. Oke, mau coba dulu? Boleh. Oke, Biki, Bidi, Bu. Oke, kita mulai. Bidi, Boom. Oke. Boom. Bidi. Biki. Boom. Bidi. Ayo. Lagi. Jangan terlalu ngikutin saya ya, saya bisa salah ya. Ayo, konsentrasi. Oke. Boom. Bidi. Iya ya. Ya, Bidi tadi gimana? Bidi. Biki. Benar ya, Ki sama Di. Iya, Bu. Lagi Bu. Biki. Padahal lihat ini jangan konsentrasi dulu, konsentrasi oke. Konsentrasi. Biki. Bidi. Oh iya. Oke, lagi ya. Ya. Bidi. Biki. Boom. Biki. Iya, itu dia. Ya, Biki. Udah agak semangat ya. Oke. Nah, sebelumnya saya juga mau menginformasikan nih, tujuan kita ada di sini tentunya untuk meningkatkan rasa percaya
percaya diri. Nah, tentunya kan pasti kita adalah di fase bahwa kita tidak percaya diri di depan publik lah atau di depan teman-temannya gitu. Nah, tujuannya untuk meningkatkan itu dan juga lebih lebih beradaptasi lagi dengan diri sendiri seperti itu. Nah, mungkin saya akan bertanya nih, harapan kalian untuk mengikuti konseling pada hari ini itu seperti apa? Mungkin dari Mbak Sandra dulu. Harapan saya ya, ingin lebih percaya diri aja sih Bu, terus lebih baik juga ke depannya. Oke, kalau dari Mbak Ira? Oke, mungkin sama seperti Mbak Sanda ya Bu, untuk lebih percaya diri lagi, terus nggak terlalu insecure lah gitu. Dan ya itu aja sih. Oke, dari Mbak Yana? Kalau dari saya itu lebih percaya diri aja sih. Kita aja? Ya Bu. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau saya sih mungkin lebih percaya diri atau mungkin saat keluar rumah gitu ya Bu, dan tahu cara mengatasinya misalnya permasalahan. Oke, harapannya kalian cukup bagus ya. Semoga dengan konseling hari ini harapan kalian bisa tercapai. Oke. Nah, namun sebelumnya saya juga mau bertanya lagi nih kepada kalian. Bersediakah kalian mau melanjutkan konseling hari ini atau ingin mengundurkan diri atau saatnya? Mungkin dari Mbak Diva dulu deh. Mungkin saya bersedia karena ya tadi ini saya bermasalah. Oke, kalau dari Mbak Yana? Saya bersedia seperti yang dikatakan Mbak Tika tadi, saya ingin menyelesaikan masalah saya di kesehatan. Oke, kalau dari Mbak Elvira? Saya juga bersedia. Bersedia. Kalau dari Mbak Yana? Iya, saya juga bersedia. Oke, karena semua sudah bersedia, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya nih. Nah, tadi kan kita udah tahu tujuan, harapan, bersedia. Nah, di sini juga ada 2 tipe. Nah, tipenya itu yang pertama ada tertutup dan juga ada yang terbuka. Nah, tertutup sendiri itu anggotanya itu tetap kita aja gitu. Kalau terbuka itu bisa bergantian. Jadi kayak semisal masalahnya Mbak Yohana selesai duluan, nanti ada lagi yang masuk gitu. Nah, mungkin dari kalian nih bisa dijelaskan mau terbuka atau tertutup, terus kasih alasannya. Mungkin dari Mbak Yohana. Kalau saya sih memilih tutup ya Bu, karena kita awalnya juga masuknya sama-sama, mungkin keluarnya sama-sama juga ya Bu. Oke, kalau dari Mbak Elvira? Saya memilih tertutup sih Bu. Kenapa? Permasalahannya kita nanti kan otomatis kita saja yang tahu dan nggak ada yang tahu dari anggota lain gitu, dari anggota-anggota yang masuk di sini. Oke, kalau dari Mbak Sandra? Saya juga tertutup karena kita kan udah dari awal bareng-bareng, udah kenalan. Nanti kalau ada yang baru lagi takutnya kayak nggak nyaman. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau saya juga tertutup karena setuju dengan yang dibicarakan teman-teman. Mungkin takutnya nanti saya bongkar kenalan lagi sama orang baru dan takutnya nanti tidak percaya dengan orang baru yang datang ini tadi. Oke, karena pada setuju tertutup maka kita tetapkan bahwa tertutup ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu kita juga harus tetapkan nih kita mau di hari apa, jam berapa, durasi, terus juga mau di mana. Nah, itu juga harus dipikirkan nih biar kalian juga lebih nyaman gitu ya. Mungkin yang pertama dari hari sama jam dulu deh. Ini dari Mbak Elvira nih, mau hari apa? Saya pengennya itu hari Selasa ya Bu. Karena apa? Kan mata kuliah yang itu kan masih siangnya. Bisa tuh paginya itu kita bisa melakukan sesi konseling. Oke. Kalau dari Mbak Sandra? Kalau saya mungkin di hari Senin Bu ya. Karena kan Senin pagi ada mata kuliah, siangnya sudah free. Oke, kalau dari Mbak Diva? Mungkin saya setuju sama Mbak Sandra ya, dari Senin mungkin karena itu tadi kayak sekalian setelah mata kuliah jadi lanjut konseling. Oke, kalau dari Mbak Yohana? Kalau saya Bu setujunya itu di hari Senin ya Bu, karena kebetulan juga kami ada mata kuliah pagi ya Bu. Mungkin setelah mata kuliah itu bisa melakukan konseling. Oke, jadi ada 2 jawaban nih, ada yang di hari Senin, ada yang di hari Selasa. Nah, sebenarnya saya mau tanya ke Mbak Elvira dulu deh. Kenapa sih Mbak Elvira nggak mau memilih seperti teman-teman di hari Senin?
pagi itu ada mata kuliah, terus bangun pagi itu jam 7 Bu, jam 7 kan kita ada mata kuliah, terus pasti ada rasa ngantuknya. Terus setelah selesai mata kuliah itu nanti pasti kan kayak loyo gitu, jadi nggak mood untuk sesi produk konseling, nggak semangatnya. Jadi mungkin bisa tuh di hari Selasa, karena kan dari pagi itu mungkin bisa dengan sesi konseling, baru nanti selesai lanjut mata kuliah. Biar kayak ada jeda ya. Oke, kalau dari yang memilih hari Senin nih, saya mau tanya kenapa nggak mau memilih hari Selasa? Mungkin dari Mbak Dika dulu deh. Mungkin itu tadi ya, mungkin apa namanya, mungkin di hari Senin mungkin jadi ya oke dia mungkin di siang hari jamnya kayak gitu. Ya itu tadi Bu, biar mungkin tidak bolak-balik atau sekalian, soalnya kadang-kadang di hari Selasa itu perkuliahannya tidak tentu, kadang di Ngagel atau di Penanggal gitu. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Yohana sendiri? Kalau saya sih setuju kayak yang Mbak Tika bilang kan, kebetulan juga mata kuliah yang dari Selasa itu kayak tidak menentu. Ada juga yang kayak daring juga ya, mungkin bisa kita melakukan sesi konselingnya itu di hari Senin. Oke, kalau dari Mbak Sada? Saya juga itu Bu, kalau Senin mungkin siang juga bisa, tapi kalau Selasa saya itu pagi itu ada bimbingan Bu. Terus pagi ada bimbingan, siang terus dilanjut ada matkul gitu. Oke. Mbak Elvira, teman-teman nih masih pada di hari Senin karena ada yang bimbingan, ada yang juga biar nggak bolak-balik. Nah, gimana nih Mbak Elvira, mau masih ingin menimbang-nimbang lagi atau berubah? Mungkin di hari Senin aja. Hari Senin, oke. Kita sepakat di hari Senin ya teman-teman. Untuk jamnya sendiri mau di jam berapa? Mungkin dari Mbak Yohana? Kalau saya mungkin ya di jam 11 ya, mungkin bisa jeda ya. Kan mata kuliah di hari Senin itu selesainya jam 9. Mungkin di jeda 1 jam itu baru lanjut sesi konselingnya. Oke, kalau dari Mas Anda? Ya mungkin jam 10, jam 11 keluar. Alasannya? Kita istirahat dulu, mungkin setelah matkul bisa lanjut sesi konseling. Oke, kalau dari Mbak Elvira? Saya mungkin setengah 10 bisa sih, karena apa? Mata kuliah yang pagi itu tidak menentu dia selesainya. Kadang nanti jam 8, kadang nanti mungkin setengah 8, itu nggak menentu. Jadi mungkin bisa kan itu masih ada jeda sedikit. Mungkin bisa di setengah 10 atau jam 10. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau saya setuju di jam 10 atau jam 11 hari ya, mungkin ya tadi biar ada jeda, kita makan-makan dulu atau istirahat-istirahat dulu lah setidaknya. Oke, jadi kan ada 2 jawaban nih, ada yang jam setengah 10 ya tadi ya, sama jam 11, jam 10-an gitu. Nah, kenapa kalian, Mbak Elvira dulu deh, kenapa nggak memilih di jam seperti teman-teman tadi? Mungkin dari saya kalau jam 11 itu kan nanti takut kesiangan ya Bu. Takutnya nanti kayak loyo gitu, nggak semangat gitu. Takutnya kayak gitu. Kalau ambil di jam 10 itu kan mungkin agak pagi juga kan, nggak takut kesiangan lah, mungkin itu sih Bu. Oke, dari yang memilih jam 10 atau jam 11 ini, mau alasannya kenapa nggak memilih di jam setengah 10 tadi? Ini dari Mbak Sandra. Kalau misal setengah 10 nanti kan tadi takutnya mata kuliahnya selesainya lama Bu, jadi nanti istirahatnya cepat gitu, nanti kurang. Kan teman-teman ada yang belum sarapan mungkin. Jadi istirahatnya biar agak panjang dikit gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Yohana sendiri? Dari saya seperti yang tadi dikatakan Mbak Elvira, kan mata kuliahnya juga tidak menentu. Mungkin juga ya bisa di jam 11 juga, karena ya mungkin di hari Senin itu banyak mata kuliahnya dari pagi itu selesainya tuh jam 9. Pasti kita bisa jeda untuk 1 jamnya itu di jam 10. Mungkin jedanya itu untuk makan-makan atau istirahat, baru kita lanjut proses sesi konseling. Oke, kalau dari Mbak Dika sendiri? Kalau dari saya sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi gitu tadi kalau emang istirahatnya teman-teman cukup istirahatnya sih nggak apa-apa. Soalnya kan saya juga free ya, tidak ada kegiatan gitu. Ya berarti sekitar jam 10 gitu ya. Iya. Oke.
Tadi Mbak Elvira kan masih jam di setengah 10 nih. Nah setelah pendapat teman-teman tadi gimana? Mau Iya tetap? boleh, boleh Bu. Boleh di jam 10. Jam 10. Oke, karena kita udah sepakat gitu ya di hari Senin jam 10. Nah sekarang saya mau tanya nih, durasi kalian untuk melakukan sesi konseling itu kan mau berapa jam? Misalnya 1 jam, 2 jam, atau berapa jam gitu ya? Mungkin dari Mbak Diva dulu deh. Mungkin kalau dari saya mungkin 1 jam cukup ya, atau 45 1 jam lah Bu. Karena takutnya itu tadi kita terlalu ke forces jenuhnya, takutnya nanti kalau Oke, kalau dari Mbak Yohana, Kalau dari saya 1 jam sih sudah cukup ya Bu. biasanya Ya, karena kan kita tadi kan sudah istirahat ya Bu, mungkin kita bisa melanjutkan di 1 jam itu, terus kita bisa menyelesaikan permasalahan kita di 1 jam tersebut tadi. Oke, kalau dari Mbak Elvira, Iya 1 jam, karena apa kan mungkin dengan 1 jam itu bisa juga selesaikan masalahnya sih Bu. Terus nggak terlalu jenuh juga, nanti takutnya kalau kelamaan nanti buat teman-teman nggak jadi semangat tidur. dari Mbak Ina sendiri, Iya sih Bu, mungkin 1 jam aja. Biar teman-teman juga nggak jenuh. Itu kan 1 jam nggak terlalu lama juga nggak terlalu cepet juga. oke, berarti pada setuju 1 jam ya? Iya. Oke, walaupun 1 jam kita juga harus menentukan 1 minggu ini berapa kali, mau setiap hari kah? Atau kelihatan agak langsung gimana gitu ya? Iya. Mungkin dari Mbak Yana dulu deh, mau berapa kali seminggu? Kalau dari saya tunggu mungkin 1 minggu sekali ya, karena mungkin teman-teman juga punya kesibukan masing-masing ya Bu. Apalagi kita sekarang kan semester 6, mungkin teman-teman juga itu ada bimbingan atau apa gitu. Oke, kalau dari Mbak Diva? Saya setuju sih Bu, soalnya tadi takutnya bentrok sama kesibukan teman-teman juga, kan kita nggak ada tahu ya kesibukan masing-masing. Oke, kalau dari Mbak Senda? Iya, saya sekali aja Bu, dalam 1 minggu di hari Senin aja, karena kan Senin sampai Jumat itu kan teman-teman juga pasti ada mata kuliah juga kan. Oke, kalau dari Mbak Lisa? Sama sih Bu, sama seperti teman-teman, 1 kali aja. Oke, berarti 1 minggu sekali dengan durasi 1 jam gitu ya? Iya Bu. Oke, nah sekarang tantangannya nih, mungkin mau tetap di sini atau mau kayak pindah-pindah, misal hari ini indoor, besok outdoor, kayak gitu. Mungkin dari Mbak Elvira dulu. Kalau saya mending dua-duanya sih Bu, supaya ada nuansa kayak refreshing lah gitu. Biar segar, biar nggak jenuh. Biar nggak gitu ya. jenuh. Oke, kalau dari Mbak Sandra? Kalau saya sih setuju juga sama Mbak Elvira, bisa indoor bisa outdoor, tapi kita lihat tergantung cuacanya dulu ya. Iya, Mungkin betul. kalau panas banget kita bisa di dalam. Kalau dari Mbak Diva nih, Saya setuju juga sih Bu, karena mungkin takutnya kalau kita di sini terus atau tempatnya sama bosan, jadi kayak males gitu. Jadi biar ada suasana. kalau dari Mbak Yohana? Kalau dari saya sih Bu, mungkin tempatnya tetap sama ya Bu. Kalau misalnya kita pindah-pindah yang takutnya apa ya Bu ya, mungkin kayak ruangannya itu kan di luar ya Bu, nanti kayak menghirup udara atau angin-angin itu membuat kita ngantuk juga sih Bu. Nanti opsional gitu Iya. ya. Oke. Nah, berarti kita tetapkan bahwa di hari Senin jam 10 dengan durasi 1 jam, pertemuannya juga 1 minggu sekali dengan tempat opsional. Mungkin bisa diinformasikan kayak kalian nanti mau di mana, jadi kayak kesepakatan bersama sebelum melakukan sesi konseling gitu ya. Oke. Dalam konseling kelompok ini juga tidak hanya membahas itu saja teman-teman, tapi juga harus ada etikanya juga dijaga, berpakaian dengan rapi, sopan gitu kan. Terus juga jaga bicaranya itu diusahakan tidak menyakiti temannya, jadi biar nggak menyinggung terus jadi dendam atau bagaimana seperti itu. Nah, terus juga harus tepat waktu, kalau jam 10 ya jam 10, biar
teman-teman yang lain tidak merasa terganggu kalau terlalu memukuli hamba seperti itu. Nah, tapi kita juga harus menyediakan pelanggaran atau kayak sanksi buat mereka yang melanggar. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau Saya aja maju? juga. Boleh. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman yang melanggar ya mungkin bisa tuh kayak kasih ice breaking, terus denda, kasih uang tuh loh Bu. Mungkin bisa dengan kasih uang sampai 100. Nah itu kan mungkin nanti teman-teman akan kayak aduh dendanya ini pasti mahal banget gitu, pasti ngerasa kayak terbeban gitu. Nanti mungkin dari situ mereka kan tepat waktu. Oke. Itu Sekali dari Mbak Yana. Kalau dari saya untuk keterlambatan sih Bu, mungkin memimpin ice breaking atau yang pertama itu membimbing ice breaking, terus yang kedua itu mungkin setelah sesi konseling kelompoknya itu bisa membersihkan ruangannya. Lalu yang kalau ada yang melanggar peraturan atau membocorkan permasalahan ini mungkin diberi sanksi seperti yang dikatakan Mbak Elvira tadi, memberi sanksi uang dendanya itu sekitar 100.000 ya Bu. Jadi kalau misalnya dendanya 5.000 ya pasti teman-temannya itu kayak anggaplah uangnya hanya 5.000 aja, gampang dicari seperti itu. Oke, jadi kayak terlalu gampangin gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau dari saya mungkin kalau ada yang terlambat mungkin bisa disebut terlebih dahulu entah 10 atau 5 menit ya, baru kita kasih sanksi. Mungkin contohnya sanksinya itu ice breaking atau membersihkan tempat selesai konseling. Lalu kalau ada yang membocorkan pembicaraan kita atau bahasa kita, mungkin ya itu tadi sama seperti teman-teman, yaitu dikenakan denda ya, yang nominalnya mungkin bisa dibesarkan agar kayak mau membocorkan tuh mikir 2 kali gitu loh Bu. Kayak keluarin uang segitu banyaknya kayak biar punya rasa kayak eman gitu loh. Kayak, Ya nggak gampangin Ah, lah benar. secara. Oke, kalau dari Mbak Sandra? ya sih Bu, saya juga setuju sama teman-teman. Nah, agar teman-teman ini juga tetap disiplin juga dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Oke, jadi sanksinya kan tadi udah kalian tetapkan, berarti saya klarifikasi lagi bahwa kalau yang telat nanti disuruh ice breaking sama bersihkan ruangan gitu ya. Terus kalau ada yang membocorkan rahasia didenda sekitar 100.000 gitu ya. Sebenarnya sudah sepakat? Sepakat. Oke, kita langsung ini nih masuk ke intinya nih teman-teman. Nah, pasti kan dari kalian mempunyai permasalahan masing-masing. Nah, mungkin bisa nih dijelaskan secara singkat aja dulu permasalahan kalian. Siapa yang mau mengajukan diri? Mungkin saya dulu di boleh. Oke, jadi permasalahan saya itu kan kurang percaya diri ya Bu. Kurang percaya diri itu ketika presentasi gitu Bu. Kayak takut salah gitu. Itu sih Bu. Oke, kalau dari Mbak Sandra? Saya juga hampir sama Mbak Elvira. Saya juga ngerasa kalau nggak saat presentasi aja sih Bu, kayak di depan teman-teman kayak gini gitu, takut salah ngomong gitu loh. Takut kalau salah ngomong nanti diketawain kayak gitu. Jadi ngerasa kayak nggak pede aja gitu. Jadi apa ya, secara nggak langsung takut dengan pikiran mereka gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Diva sendiri nih? Kalau saya itu tidak percaya diri mungkin saat kalau keluar gitu ya. Nah, itu mungkin kayak dengan berat badan saya kayak terlihat kecil gitu loh Bu, kayak kayak apa ya, selalu mungkin kayak dibicarain gitu, kayak makan ya kayak gitu lah Bu. Jadi nggak pede kalau keluar. Jadi kalau keluar tuh mungkin kadang ngumpulin niat dulu yang banyak atau kayak gimana gitu. Jadi takut apa lah. Overthinking karena berat gitu. Oke. Kalau Mbak Yana sendiri? Kalau saya tuh hampir sama ya sama Mbak Sandra dan Mbak Elvira. Saya tuh kayak takut ya, takut salah apa yang saya ngomong, terus takut kayak teman-teman
ngomongin saya ya seperti itu. Oke, tadi ada yang takut berat badannya, ada yang nggak percaya diri dengan teman-teman itu tadi, ada yang presentasi juga, ada yang takut diketawain teman-teman. Nah, mungkin saya mau tanya nih kepada kalian satu persatu, mau permasalahan siapa dulu nih yang dibahas, karena nggak mungkin dalam waktu 1 jam kita harus membahas 4 orang gitu kan ya. Jadi harus satu dulu yang diselesaikan, nanti lanjut ke yang lainnya. Mungkin siapa yang mau mengajukan diri? Gak nih, oke, dari Mbak Sandra dulu deh. Mau permasalahan siapa yang mau dibahas? Kalau menurut saya permasalahannya Mbak Elvira dulu Bu. Karena permasalahan saya sama Mbak Elvira hampir sama. Mungkin permasalahan Mbak Elvira dulu. Oke, kalau dari Mbak Diva? Mungkin saya juga sama ya, permasalahan Mbak Elvira dulu. Mungkin terlalu urgent juga, mungkin dan sama juga sama bacaannya. Oke, bisa diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kalau dari Mbak Yohana? Kalau dari saya permasalahan Mbak Elvira, karena permasalahannya dia itu bersama dengan saya dan Mbak Sandra, mungkin dari situ kita akan bisa kayak lebih tahu lagi ya apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi biar saling belajar Iya. gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Elvira sendiri bagaimana? Ya udah lah Bu, salah kamu ya. Yakin? Ya yakin, karena apa ya Bu, justru saya pengen selesaikan dulu permasalahan saya. Oke, gitu. Oke, kita semangat ke Mbak Elvira dulu nih. Oke, Mbak Elvira, kira-kira nih bisa diceritakan permasalahan itu yang seperti apa sih? Oke, jadi gini ya Bu, kadang kan kalau misalnya presentasi itu kadang tuh kayak saya tuh masih gugup sih Bu. Nah mungkin kelihatannya nanti udah siap, padahal itu udah takutan gitu. Nah takut diketawain sama, bilang seperti Mbak Sana tadi, takut diketawain sama teman-teman, takut salah juga. Nah itu, akhirnya kalau pada saat presentasi itu ya udah masih bisa, tapi tetap masih itu Bu. Jadi kayak ini ya, kamu kalau dengan pikiranmu sendiri Iya. gitu ya, sehingga kamu merasa takut, gugup, kayak gitu-gitu ya. Oke, Mbak Elvira. Nah, dari permasalahanmu tadi, keinginannya seperti apa sih yang Mbak Elvira inginkan? Mungkin untuk bisa menghilangkan rasa takut tersebut sih dari dulu aja. Nah itu, oke, teman-teman. Tadi kan Mbak Elvira bilang bahwa keinginan Mbak Elvira itu hanya menghilangkan ketakutan gitu ya. Nah, ketika kalian di posisi yang sama seperti Mbak Elvira gitu ya, keinginannya seperti apa sih yang kalian inginkan pada saat itu? Kalau dari saya sendiri tuh saya lebih percaya diri lagi ya, lebih kayak tidak takut lagi untuk kayak presentasi lagi, untuk melakukan presentasi. Terus saya kayak tidak mau kayak nggak mau tanggapi semua apa yang teman-teman pikirkan mengenai saya juga ya. Berarti kayak yaudah ini di Iya. aku bodo amat gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Diva nih, Tapi kalau dari saya sih kayak merubah pola pikir ya. Kayak takut itu mungkin dijadiin motivasi atau semangat, kayak aku bisa kok, aku bisa gitu, kayak gitu. Jadi biar nggak semakin takut dan semakin nanti takutnya itu apa ya, saat misalnya presentasi di depan nih, takutnya makin nggak pede dan malah nanti yang udah disiapin malah berantakan. Jadi mungkin dirubah pola pikirnya biar kayak semangat lagi, ayo bisa kayak gitu. jadi kayak lebih menyemangati diri, terus kasih motivasi gitu ya. Oke. Kalau dari Mbak Sandra sendiri bagaimana? Kalau saya di posisi Mbak Elvira, saya sih inginnya kayak lebih mikirnya tuh kayak itu loh Bu, kayak misal teman-teman merhatiin gitu, lebih mengabaikan aja gitu, lebih bisa mengabaikan pikirannya teman-teman kayak terhadap kita. Oke, jadi kayak hampir sama dengan Mbak Diva gitu ya, lebih cuek dan juga semangati diri sendiri. Oke, Mbak Elvira. Tadi teman-teman sudah menyebutkan keinginan, ada yang bilang tadi biar semangat sebagai motivasi.
motivasi, ada yang bodo amat gitu ya, ada yang juga ya udah pede aja dengan diri sendiri. Kira-kira keinginan paling utama dari Mbak Elvira sendiri seperti apa? Oke, mungkin itu sih tadi Bu, karena kan saya kan takut itu kan, terus kayak takut diketahui teman-teman. Mungkin keinginan penting pertama itu sih Bu, menghilangkan rasa takut tersebut tadi. Oke, nah pasti Mbak Elvira kan sudah melakukan banyak usaha untuk melakukan itu. Nah, kira-kira usaha yang seperti apa sih yang Mbak Elvira pernah lakukan? Oke, mungkin sama ya Bu. Tapi cuma satu kali aja sih Bu, yang pertama itu waktu itu saya kayak pada saat memulai presentasi saya itu kayak tarik nafas dulu Bu. Tapi itu belum efektif sih menurut saya, kayak masih kurang lah Bu. Karena apa? Pada saat sampai depan itu saya merasa kayak masih ada rasa takutnya juga. Dari penjelasan Mbak Elvira tentang usaha gitu yang masih kurang efektif nih, mungkin dari Mbak Sandra dulu nih, kira-kira Kak ada usaha seperti apa sih kalau di posisi seperti ini? Mungkin usahanya kalau belum efektif ya mungkin lebih itu berkomitmen aja sih Bu, sama diri sendiri, lebih nggak mikirin kata-kata orang-orang gitu, lebih mengabaikan perhatian orang-orang terhadap kita. Kalau dari Mbak Yana sendiri, Saya setuju ya dengan pendapat yang Mbak Sandra tadi, mungkin kayak bodo amat ya, bukan bodo amat ya, kayak terus saya rawat teman-teman kayak fokus untuk mempresentasikan materi yang dari Mbak Elvira mau sampaikan. Dan mungkin juga Mbak Elvira bisa melakukan kayak sebelum ke kampus, Mbak Elvira bisa berdoa dulu ya agar lebih tenang lagi. ya kalau dari Mbak Diva, Kalau dari saya mungkin usahanya itu tadi ya, merubah pola pikir biar motivasi diri sendiri, dan mungkin sambil berlatih ya mungkin di rumah kayak untuk membangun rasa percaya cinta itu di depan kaca, cermin, atau gimana untuk berlatih berbicara dan menghiraukan yang ada di depan mata. oke, Mbak Elvira tadi sudah mendengarkan usaha jika di posisi Mbak Elvira. Nah, selain usaha itu pasti ada planning terbaru dari Mbak Elvira nih. Kira-kira planning seperti apa sih yang sudah Mbak Elvira siapkan? Mungkin sebelum presentasi ya Bu, mungkin dari kos nanti itu saya akan kayak di depan cermin itu Bu, kayak bilang ke diri sendiri, oh saya pasti bisa, saya akan selesaikan semua materi ini dengan cepat dan tanpa harus ada rasa takut. Itu sih Bu. Tapi sebelum itu berdiri di depan cermin ngomong sendiri supaya menghilangkan rasa takut tersebut. Oke, berarti bicara di depan cermin, terus juga mencoba menenangkan diri dulu gitu ya. Betul. Kira-kira nih Mbak Elvira, dengan planning Mbak Elvira yang tadi, kira-kira bisa efektif atau enggak? Kalau menurut saya sudah sih Bu ya, karena apa? Ketika kita bisa berbicara depan cermin, nah itu kan membuat kita tadi kan aku sudah belajar di kos juga, sudah kayak benar-benar bicara depan cermin juga. Nah mungkin dengan itu nanti membuat aku tuh bisa gitu menghilangkan rasa takut pada saat presentasi di depan kelas. Oke, Mbak Elvira, tadi Mbak Elvira sudah melakukannya seperti itu, terus juga efektif. Tapi selain itu juga Mbak Elvira harus tahu dong step-stepnya untuk melakukan itu. Mungkin dari apa dulu nih yang pertama kali sampai kamu bisa berhasil di tahap itu tadi? Oke, mungkin yang pertama ya Bu, kayak berbicara dulu, kayak intinya tulis dulu planning tulis dulu apa saja yang mau berbicara dulu. Misalnya contoh tadi pas presentasi ya Bu, nah materi apa saja, misalnya dijelaskan, oke jadi gitu. Nah intinya dijelaskan aja materi apa saja, terus tanya lagi, dijawab lagi oleh diri sendiri gitu sih Bu. Oke, berarti ngomong dulu gitu ya. Terus apa ada lagi nih? Keduanya Itu aja sih Bu.
hanya berbicara sendiri gitu ya, sambil melatih public speaking Public lah, speaking, nggak salah. ya. Oke, Mbak Elvira, ketika Mbak Elvira berhasil melakukan planning tersebut nih, kira-kira pasti harus ada self reward lah buat diri sendiri biar Mbak Elvira semakin semangat untuk belajar ini tadi nih. Kira-kira self reward seperti apa ya Mbak Elvira? Oke, mungkin kalau untuk diri sendiri ya Bu, karena kan saya suka jalan-jalan, suka beli barang yang saya suka, terus makanannya saya suka, itu sih Bu, ya itu. Terus saya juga suka kalau misalnya belanja untuk orang-orang yang, untuk contohnya orang tua ya Bu, kalau saya tuh paling suka untuk beli belanja apa saja yang penting barang. Jadi selain membahagiakan diri sendiri juga membahagiakan orang tua dengan barang-barang gitu ya. Oke. Dari teman-teman sendiri nih kan Mbak Elvira tadi sudah menyebutkan reward untuk dirinya. Mungkin kalian ada saran yang bisa jadi masukan ke Mbak Elvira untuk menyemangati dirinya Mbak Elvira. Mungkin dari Mbak Sari dulu deh. Itu tadi kalau kesukaan Mbak Elvira kan sudah banyak nih Bu, yang mungkin bisa diterapkan untuk rewardnya Mbak Elvira sendiri. Terus ini aja lebih ke me time kayak gitu ya Mbak Elvira ya. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Yohana sendiri? Kalau dari saya seperti yang kayak Mbak Elvira bilang juga, beli makanan kesukaan dari Mbak Elvira, terus jalan-jalan keliling kota Surabaya juga ya Bu, untuk menghilangkan penatnya juga seperti itu. Iya, gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau dari saya setuju dengan teman-teman dan dikatakan Mbak Elvira ya, apalagi itu aktivitas yang disukai Mbak Elvira, dan dari aktivitas itu yang setelah dilakukan mungkin biar agar semangat lagi, terus kayak tidak jenuh dan hilang penatnya karena udah jalan-jalan, belanja-belanja kayak gitu. Oke, tadi teman-teman sudah menyebutkan mungkin bisa sebagai referensi tambahan mungkin ketika Mbak Elvira udah bosan ngeluarin uang terus gitu ya, mungkin bisa dicoba gitu ya kan. Nah mungkin Mbak Elvira nih, ketika Mbak Elvira nggak bisa, masih belum terlalu apa ya planningnya itu untuk diri Mbak Elvira nih, Mbak Elvira juga harus membuat punishment nih. Jadi biar apa ya tujuannya itu, biar Mbak Elvira itu nggak patah semangat gitu loh. Kalau planning itu tadi itu kurang buat Mbak Elvira ya, gitu. Kira-kira punishmentnya seperti apa yang Mbak Elvira inginkan? Mungkin kalau untuk planning tersebut ya tadi Bu kan masih kurang ya, mungkin kalau misalnya nanti kayak apa ya Bu, konsekuensi terhadap diri sendiri lah, kayak tidak semangat untuk diri sendiri kayak gitu, kayak gitulah Bu, intinya kayak gitu, tidak semangat untuk diri sendiri, hilang rasa semangatnya. Jadi kayak nggak ngerjain Iya, apapun gitu ya. iya, Oke, biar lebih semangat untuk nggak sih aku nggak mau kayak gini gitu. Iya. Kayak mungkin dari teman-teman nih ada saran punishment atau bagaimana, mungkin dari Mbak Diva dulu. Mungkin kalau saran dari saya mungkin punishmentnya mungkin Mbak Elvira contohnya nih ya, tidak meeting selama 1 bulan atau 1-2 minggu gitu ya, agar kayak ada semangat, oh aku harus capai nih usahaku yang baru atau planningku yang baru biar aku bisa ngelakuin hal yang aku suka kayak gitu sih. Dapat rewardnya itu tadi lah. Oke, kalau dari Mbak Ilana sendiri? Kalau saya setuju ya juga dari Mbak Diva, mungkin kayak apa ya Ibu, Mbak Elvira nggak usah kayak membelikan barang-barang kesukaan Mbak Elvira, terus Mbak Elvira nggak boleh me time juga Bu. Oke, kalau dari Mas Anda? Iya, saya juga setuju sama Mbak Diva sama Mbak Yohanes. Biar Mbak Elvira nih lebih semangat lagi untuk melakukan planningnya. Oke, Mbak Elvira, tadi mungkin punishmentnya dari teman-teman ini bisa dipikirkan lagi, yang boleh dilakukan dan boleh nggak dilakukan. Jadi mereka nggak maksa, yang sekedar saran saja. Nah, oke, saya juga mau klarifikasi lagi nih. Jadi
Mbak Elvira tadi kan permasalahannya tentang presentasi, terus juga Mbak Elvira membuat planning tentang berbicara di depan gitu ya, berbicara sendiri, bercermin dan lain-lain gitu ya. Terus Mbak Elvira juga rewardnya me time, terus membelikan barang buat diri sendiri, buat orang tua sebagai penyemangat bahwa Mbak Elvira berani untuk tampil dan nggak gugup gitu ya. Terus kalau Kanisanya sendiri nggak semangat untuk melakukan apapun, dan ada beberapa saran dari teman-teman yang nggak mau jalan atau nggak usah me time dan lain-lain gitu ya. Oke Mbak Elvira, saya yakin bahwa apa yang Mbak Elvira lakukan nanti akan membantu Mbak Elvira lebih percaya diri lagi. Saya percaya bahwa Mbak Elvira akan bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, Tapi sebelum itu saya mau kasih ini sih, kontrak pekerjaan rumah. Kira-kira Mbak Elvira setuju tak kalau dikasih pekerjaan? ya boleh. Ya sih ya. Nah, gampang aja, nggak usah yang muluk-muluk gitu ya. Takutnya kamu nggak konsisten gitu ya. Jadi siapin kertas gitu ya. Nah di kertas itu kamu bisa nulis nih, hari ini kamu sudah berlatih apa enggak. Kalau kamu nggak berlatih berarti kamu harus bagaimana. Mungkin bisa dalam 1 minggu inilah dicatat dulu, lebih sering berlatihnya atau jarang berlatihnya gitu ya. Nah itu akan menjadi bahan evaluasi kita nanti ketika akan melakukan konseling di minggu depan gitu ya. Nah kira-kira kalau udah efektif bisa dilanjutkan ke permasalahan teman-teman yang lainnya. Oke, ketika Mbak Elvira efektif, nah kita bisa lanjut ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika ternyata planningnya Mbak Elvira buat tadi kurang gitu ya, mungkin kita bisa memikirkan lagi planning terbaru Mbak Elvira biar Mbak Elvira lebih bisa percaya diri lagi, terus juga nggak takut, dan terutamanya juga lebih ini sih, bisa mengendalikan diri untuk nggak gugup dan fokus seperti itu ya. Ya. Masih ingat tadi tugasnya apa tadi? Ini sih gue menulis di dalam kertas Oke. apa saja perubahan yang telah saya buat. Nanti misalnya nanti tentang berdiri depan cermin tadi ya, di planning baru saya tadi ditulis ada sudah berapa kali yang saya sudah buatkan. Terus itu. Oke. Udah cukup bagus ya sampai sini teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya, karena kita harus juga mengevaluasi dulu untuk minggu depan bagaimana kegiatan Mbak Elvira itu sudah berjalan lancar atau tidak. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada juga. Tidak ada ya. Nah, kita ketemu di hari Senin jam 10. Nanti mungkin diinformasikan aja di grup mau di mana, mau di sini atau mau pindah ke lapangan. Ya, dan itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya,